Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Erika Juniarta Manalu, Normayanti, saya sendiri. Judul pembahasan kami hari ini yaitu kolonialisme atau imperialisme Barat di Afrika. Materi pertama yaitu perkembangan kolonialisme atau imperialisme. Sejarah perkembangan kolonialisme bermula ketika Vasco da Gama dari Portugis berlayar ke India pada tahun 1498. Diawali dengan pencarian jalan ke timur untuk mencari sumber rempah-rempah. Perlombaan mencari tanah jajahan dimulai. Kekuasaan Barat Portugis dan Spanyol kemudian diikuti Inggris dan Belanda berlomba-lomba mencari daerah penghasil rempah-rempah dan berusaha menguasainya. Penguasaan wilayah yang awalnya untuk kepentingan ekonomi akhirnya beralih menjadi penguasaan atau penjajahan politik, yaitu campur tangan untuk menyelesaikan pertikaian, perang saudara, dan sebagainya. Imperialisme pertama kali diperkenalkan di Prancis pada tahun 1830-an. Imperium Napoleon Bonaparte pada tahun 1830-an. Istilah ini diperkenalkan oleh penulis Inggris untuk menerangkan dasar-dasar perluasan kekuasaan yang dilakukan oleh kerajaan Inggris. Orang Inggris menganggap merekalah yang paling berkuasa, karena mereka telah banyak menguasai dan menjajah di wilayah Asia dan Afrika. Dasar imperialisme awalnya bertujuan untuk menyebar ide-ide dan kebudayaan Barat ke seluruh dunia. Oleh karena itulah, imperialisme bukan hanya dilihat sebagai penindasan terhadap tanah jajahan, tetapi sebaliknya dapat menjadi faktor pendorong pembaharuan yang dapat menyumbang ke arah pembinaan sebuah bangsa seperti pendidikan, kesehatan, perundang-undangan, dan sistem pemerintahan. Selanjutnya yaitu ada pengertian istilah kolonialisme atau imperialisme. Kolonialisme merupakan sebutan lain dari penjajahan, yaitu suatu sistem yang mana suatu negara menguasai rakyat dan sumber daya negara lain, tetapi masih tetap berhubungan dengan negara asal. Istilah ini juga mengarah pada suatu himpunan keyakinan yang dipakai untuk melegitimasikan atau melakukan promosi sistem utama kepercayaan bahwa moral dari pengkoloni lebih hebat daripada yang dikolonikan. Negara kolonialisme yang pertama adalah Spanyol dan Portugis. Kolonialisme didefinisikan juga dengan suatu upaya perluasan, penguasaan suatu wilayah dengan kekuasaan satu negara di luar lokasi atau wilayah negara tersebut. Untuk penguasaan daerah seringkali dijalankan dengan cara pemaksaan untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya bagi motherland atau negara induk. Imperialisme berasal dari kata Latin imperare, yang berarti memerintah. Hak untuk memerintah disebut imperium. Orang yang diberi hak itu disebut imperator. Yang lazimnya diberi imperium itu adalah raja, dan karena itu raja disebut imperator dan kerajaannya atau daerah di mana imperiumnya berlaku disebut dengan imperium. Pada zaman dahulu, kebebasan seorang raja diukur menurut luas daerahnya. Maka raja suatu negara ingin selalu memperluas kerajaannya dengan merebut negara-negara lain. Tindakan inilah yang disebut imperialisme oleh orang-orang sekarang. Yang selanjutnya, kolonialisme atau imperialisme Spanyol dan Portugis. Pendudukan bangsa Spanyol, koloni Spanyol di Afrika lebih sedikit dibanding dengan koloni Portugis. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal, salah satunya ialah adanya perang saudara di Spanyol. Selain itu, adanya perjanjian Algeciras benar-benar membuat kekuasaan Spanyol tidak
berarti. Pasalnya, pasca Prancis mengakui kemerdekaan Maroko yang merupakan daerah jajahan paling utama milik Spanyol, Spanyol harus menyerahkan daerah yang dikuasainya pada Sultan. Pada tahun 1959, wilayah koloni Spanyol di Guinea mendapat perlakuan yang sama dengan provinsi di daerah Spanyol lainnya. Akan tetapi, atas desakan para nasionalis Guinea dan PBB, maka Spanyol akhirnya memberikan kemerdekaan pada bulan Maret 1968. Setelah menjadi negara merdeka, Guinea memiliki pendapatan tertinggi dibandingkan negara-negara Afrika lainnya yang baru saja merdeka. Keadaan wilayah koloni Spanyol di Afrika sangat kecil sehingga tidak terlalu berpengaruh terhadap kestabilan daerah kolonial lainnya. Selanjutnya pendudukan bangsa Spanyol. 500 tahun yang lalu, manusia tidak menyebar dengan rata. Kita hidup dalam kelompok-kelompok yang terpencar dan tidak menetap di suatu tempat dalam kurun waktu yang cukup lama. Untuk dapat membuat sebuah sistem berpola dan terstruktur sendiri, sampai kemudian orang Eropa, Afrika Utara, dan Asia Barat saling kenal dan memiliki cukup waktu untuk mempererat hubungan ke dalam tahap perdagangan dan peperangan. Pendudukan dari satu benua tak pernah menyangka bahwa di luar kehidupan mereka ada kehidupan lain serta belahan tanah luas lainnya yang sama-sama dihuni oleh manusia. Interaksi antar manusia ini akhirnya menimbulkan kecenderungan ingin menguasai satu sama lain, berawal dari hubungan perdagangan yang baik hingga berujung menjadi peperangan yang menyengsarakan. Portugal dan Portugis Spanyollah dua negara yang saling berlomba untuk menemukan manusia di tiap belahan benua lainnya. Berkat perjalanan pelancong Marco Polo, orang-orang Eropa sedikit mengetahui mengenai Tiongkok dan Eurasia, serta berkat hal itu pula lah manusia mulai menumbuhkan dan memelihara hasrat untuk memiliki lebih dari apa yang mereka miliki, dan hal inilah yang membawakan realitas pahit yang harus dirasakan Afrika ketika benua dijadikan objek kegiatan eksploitasi, kolonialisme, dan imperialisme bangsa Eropa. Kemudian kolonialisme atau imperialisme modern. Industrialisme negara-negara Eropa Barat. Kolonialisme modern pada abad ke-15. Kolonialisme modern berkembang ketika Portugal mulai mencari jalur perdagangan dan mencari peradaban di luar Eropa. Portugal berhasil menaklukkan Ceuta pada 1415, sebuah kota di Afrika Utara. Kemudian di tahun 1492, Christopher Columbus mencari rute barat ke India dan Cina, namun ia mendarat di Bahama dan menggusur kekaisaran Spanyol. Spanyol dan Portugal terkunci dalam persaingan untuk wilayah baru, kemudian mengambil alih tanah adat di Amerika, India, Afrika, dan Asia. Namun negara-negara seperti Inggris, Belanda, Perancis, dan Jerman bangkit dan mulai merebut wilayah yang sudah ditaklukkan Spanyol dan Portugis. Di tahun 1914, sebagian besar dunia telah dijajah oleh orang-orang Eropa. Yang kedua itu ada imperialisme modern. Sejak 1870, imperialisme modern mulai diintensifkan setelah negara-negara Eropa mengalami puncak industrialisasi. Sebagai negara industri yang memelopori imperialisme modern,
Inggris menjadikan tanah jajahannya sebagai tempat untuk mendapat bahan mentah, tempat pemasaran hasil industrinya, dan sebagai sumber tenaga buruh yang murah. Masyarakat setempat didorong menanam tanaman yang laku keras di pasar Eropa, seperti kapas. Selain eksploitasi sumber daya alam yang menjadi bahan baku industrinya, Inggris juga mengeksploitasi tenaga kerja setempat yang dapat dibayar dengan harga murah. Kemudian industrialisme negara Eropa Barat di Afrika yang merupakan bagian dari kolonialisme dan imperialisme modern. Revolusi adalah perubahan sosial dan kebudayaan yang berlangsung secara cepat dan menyangkut dasar atau pokok-pokok kehidupan masyarakat, dapat direncanakan atau tanpa direncanakan, serta dapat dijalankan tanpa kekerasan atau melalui kekerasan. Lalu yang kedua ada konflik-konflik yang berkembang. Yang pertama itu ada krisis Ethiopia, di mana pertemuan telah terjadi selama hampir 2 pekan, menyebabkan destabilisasi di negara Afrika Timur yang padat penduduk itu. Ratusan orang dilaporkan meninggal dunia. Perebutan kekuasaan, pemilihan umum, dan tuntutan reformasi politik adalah sejumlah faktor yang menyebabkan krisis tersebut. Kemudian yang kedua ada krisis Fesioda. Apabila Afrika sebelah selatan dan timur merupakan tempat di mana negara Inggris mendapatkan saingan dari bangsa Jerman dalam mencari daerah-daerah pengaruh, maka di Mesir dan Maroko saingan Inggris yang terhebat adalah Perancis. Kemudian ada krisis Maroko. Dalam krisis Maroko, kepanikan internasional yang diakibatkannya krisis Maroko pertama diselesaikan pada Januari sampai dengan April 1906 dan konferensi Algeciras, di mana hak-hak ekonomi Jerman dan nasional lainnya ditegakkan dan di mana Prancis dan Spanyol dipercayakan untuk menguasai Maroko. Krisis Maroko. 2 krisis internasional yang berpusat diupayakan Prancis untuk mengontrol Maroko dan seterusnya upaya bersamaan Jerman untuk membendung kekuatan Prancis. Kesimpulan, kolonialisme didefinisikan dengan suatu upaya perluasan, pengembangan, penguasaan suatu wilayah dengan kekuasaan satu negara di luar lokasi atau wilayah negara tersebut. Imperialisme berasal dari kata imperare yang berarti memerintah. Hak untuk memerintah disebut imperium, orang yang diberi hak itu disebut imperator. Kolonial Spanyol di Afrika lebih sedikit dibandingkan dengan koloni Portugis. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal, salah satunya ialah adanya perang saudara di Spanyol. Sekian, terima kasih. Apabila ada salah kata, mohon maaf.